Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemudahan yang Allah berikan, kita bisa hadir di majlis kajian rutin kita di Kamis malam. Mudah-mudahan kehadiran kita di majlis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang baik, serta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berselawat kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kawan-kawan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di dalam Kitab Tauhid. Pembahasan Kitab Tauhid dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab tentang istighatsah, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, bab tentang istighatsah, yaitu bab yang kampe balik di dalam Kitab Tauhid. Bab yang kampe balik di dalam Kitab Tauhid. Kawan-kawan, semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang apa itu istighatsah dan juga bentuk-bentuk istighatsah yang jatuh pada kesyirikan, serta dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya beristighatsah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighatsah yang diberikan kepada selain Allah, maka dia jatuh dengan kepada kesyirikan. Sebagaimana dalil-dalil yang jelas di pertemuan sebelumnya, kita membahas dalam surah Yunus ayat 106 dan 107. Kemudian yang kedua, dalil surah Al-Ankabut ayat dan ke-7 balik. Ini kita masuk dalil berikutnya jemaah sekalian, bahwasannya termasuk kesyirikan. Kita ulangi, termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu di dalam surah Al-Ahqaf. Dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan ke-6. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran yang artinya surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Dan siapakah yang lebih sesat? Coba perhatikan bahasa yang Allah gunakan. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah? Kalau bahasa apa? Ya mas sekalian,
siapa orang yang lebih sasih lain daripada orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dikatakan sasih? Orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, karena yang diseru di dalam doa tersebut mereka yang tidak mampu memberikan ijabah atau mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Mereka bahasa Allah yang diseru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sejatinya mereka tidak bisa mengabulkan doa sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat Pak, tidak bisa sesembahan selain Allah itu mengabulkan doa. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka lalai di dalam doa-doa mereka. Mereka lalai di dalam doa-doa. Kenapa mereka dikatakan lalai di dalam doa? Karena mereka tidak akan merasakan nikmat di dalam doa. Mereka tidak akan mendapatkan ijabah dari doa mereka. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah itu mendatangkan kenikmatan. Nah, kalau doa tersebut atau ibadah tersebut diberikan kepada selain Allah, maka itu akan jatuh kepada kesyirikan dan kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qusyiran nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirun wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan ketika manusia dikumpulkan kelak di padang mahsyar, maka sesembahan-sesembahan selain Allah yang dahulu disembah di dunia, mereka akan menjadi musuh mereka. Allah doa tidak bisa dikabulkan, nanti di akhirat pun mereka jadi musuh. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan mereka, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah, akan mengingkari peribadatan mereka. Sesembahan-sesembahan selain Allah jemaah akan mengingkari orang-orang yang menyembah mereka dahulu di dunia. Berapa banyaknya ruginya Pak? Banyak ruginya. Sebutkan di situ bahwasannya, ya faidah pertama dalam ayat itu jemaah sekalian, pelajaran penting bagi kita, bahwasannya orang yang menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, Allah sebut mereka adalah orang yang paling sesat. Wa man adalla mimman yad'una min dunillah. Apakah ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah? Allah katakan, Pak, apakah ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyembah kepada selain Allah? Ada enggak? Ikut bentuk penekanan dari Allah bahwasannya kesesatan yang paling parah, kesesatan di atas kesesatan adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah perbuatan syirik. Syirik itu jemaah sekalian adalah kesesatan yang paling baik. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan ayat wa faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan hanya mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Allah katakan sasih di sekolah jemaah, ikut kesesatan yang paling berbahaya, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, ikut bahasa Al-Quran, ikut bahasa Allah, kalam Allah. Kalau Allah katakan sasih pelaku kesyirikan, itu dua pelajaran bagi kita, Pak. Maka wajib kita katakan mereka juga sasih, syirik mereka. Kenapa ini dijelaskan
disebut kita sampaikan ya mas sekalian. Karena ada orang-orang yang sekarang mereka anti dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Ada orang-orang yang mereka anti dengan bahasa-bahasa Al-Quran. Jangan dikecewain orang tu sasik. Jangan dikecewain orang tu syirik. Tidak boleh mengecek-ngecek syirik tu. Tidak boleh berdakwah tu menyampaikan kesyirikan, kebid'ahan. Tidak boleh berdakwah tu menyalah-nyalahkan orang. Tidak boleh dakwah tu mensyirik-syirikan orang. Sampaikan saja di mana orang dan kasanan. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita lebih beradab daripada Allah? Apakah kita lebih beradab daripada Nabi dengan berdakwah menyampaikan hanya sebatas kemauan orang? Tentu tidak, jemaah. Allah memberikan peringatan seperti itu. Allah mengatakan, apakah ada orang yang paling fasik daripada orang yang berbuat syirik? Tentu tidak ada. Maknanya bahwasannya kesesatan yang paling parah adalah kesyirikan. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun harus sampaikan kalau nan sasik tu sasik, nan syirik tu syirik. Jangan dirubah lo bahasa. Jadi sabik lo syirik, sabik saja ibadah tapi beda jalur. Nah, itu prinsipnya orang itu nih, Pak. Ibadah tapi beda jalur. Dan disabik bid'ah, tapi sabik saja ibadah yang ditambah-tambah. Nah, itu. Jangan disabik dosa, tapi sabik salah jalan. Allah musta'an. Ikut cara-cara orang untuk mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka prinsip jemaah sekalian, dan ini bukan bentuk kekerasan di dalam Islam. Itu bukan bentuk kerasnya dakwah Islam, tapi itu adalah bentuk ketegasan agama Islam. Nan iyo tindak. Nan syirik ini dikatakan syirik, Pak. Jangan sampai kita berpaling dari kesyirikan karena maksudnya menolak bahasa-bahasa syirik, ya, atau bahasa-bahasa Al-Quran karena ingin mencari simpatisan dari kaum muslimin, dari masyarakat, kaum muslimin dan kaum muslimat, kawan-kawan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga di dalam ayat itu memberikan pelajaran bagi kita seluruhnya bahwasannya sesembahan selain Allah yang dimintai doa selain Allah, mereka tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Sampai kiamat doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sampai kiamat doanya tidak dikabulkan yang sesembahan selain Allah tersebut, karena mereka memang tidak bisa memberikan. La yamliku naf'a wala dharra. Mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Tidak bisa mereka, Pak. Jangankan untuk memberikan kepada orang lain, untuk dirinya saja yang berada di alam kubur misalnya, mereka tidak bisa menjaga diri mereka, tidak bisa membentengi diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala sekiranya mereka diazab. Kaum muslimin dan kaum muslimat, engkau dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum an du'aihim ghafilun. Mereka lalai di dalam doanya. Itu mereka berada di dalam kerugian, mereka berada di dalam kesyirikan, mereka berharap kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan jawaban terhadap doa-doanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimuliakan Allah. Kemudian yang sampai faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat itu, sesembahan selain Allah
mereka akan menjadi musuh kelak di akhirat. Ini akan menjadi musuh, Pak. Mereka tidak bisa menolong. Mereka tidak bisa menolong orang-orang yang dahulu berdoa kepada mereka. Ini pertanyaannya. Dari mana kita tahu, atau dari mana kaum muslimin tahu bahwasannya mereka adalah tempat untuk kita berdoa? Seperti kepada sesembahan kepada penghuni kuburan, kepada wali-wali, mereka yang dianggap wali, mereka yang dianggap orang saleh bisa mengabulkan doa. Dari mana mereka mengetahui demikian? Semua itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin karena kejahilan mereka tentang tauhid. Mereka ragu akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka jauh dari agama yang benar. Mereka jauh dari agama yang murni, sehingga mereka melakukan kesyirikan, berdoa kepada selain Allah, bahkan dalam kondisi tersesat. Yang nyimbau itu bukan Allah, yang nyesabui itu bukan Allah, tapi yang disabui adalah selain Allah. Mungkin kiainya, mungkin buyanya, mungkin ulamanya. Maka ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka kelak akan mengingkari peribadatan mereka. Yang diibadahi selama ini, Pak, mereka akan mengatakan, kami tidak mensyariatkan demikian, kami tidak mensyariatkan hal seperti itu, kami tidak ada mengajarkan hal demikian, kami tidak pernah mengajak demikian. Mereka akan mengingkari, Pak. Kenapa? Karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah semuanya akan ditimbang dan dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa faedah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam bahasan ini dan juga oleh Syekh Yazid rahimahullah taala. Yang pertama, bahwasannya doa merupakan ibadah. Doa merupakan ibadah yang agung. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, maka dia jatuh kepada kesyirikan, yaitu syirik besar. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia jatuh kepada syirik besar. Apa prakteknya? Doa kepada penghuni kubur. Beda. Berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, berdoa kepada menganggap batu-batu atau benda-benda tertentu bisa menolongnya. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Itu yang dimaksud dalam ayat keempat. Coba caranya, berdoalah kepada Allah, Allah yang memiliki dan merajai alam semesta. Allah Karim, Allah Ar-Razzaq, Al-Ghani, Allah yang maha mulia, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang maha kaya, jemaah. Allah yang maha kaya. Kenapa kita ragu dengan kekayaan dan kebesaran Allah? Kenapa kita ragu dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah, sehingga kita masih butuh kepada makhluk yang mereka lemah? Kenapa kita ragu dengan rezeki yang Allah berikan? Bukankah Allah suka ujub dunia? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya, innallaha huwal razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kalau berpegang dengannya tidak akan putih, Pak. Pegangan yang kuat. Maka kenapa kita ragu? Ketika kita ada masalah, kenapa kita tidak mengadu kepada Allah? Ketika kita ada dalam keadaan sulit, kenapa kita tidak mengadu kepada Allah? Ketika kita butuh, kenapa tidak minta kepada Allah? Minta, jemaah sekalian, minta kepada Allah. Allah lah sampai pertama kali untuk kita meminta.
sebelum kita butuh dengan yang lain, sebelum kita meminta dengan yang lain. Apapun kondisi kita, apapun urusan kita, minta terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, jangan ragu. Coba keseharian kita, Pak. Keseharian kita, lebih banyak kali kita meminta pertolongan kepada Allah, yang betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebatas mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi ucapan tersebut diiringi dengan keyakinan ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah. Kenapa kita tidak minta hal demikian? Maka muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk baiknya tauhid seorang hamba kepada Allah, baiknya keimanan seorang hamba kepada Allah, dia menjadikan Allah sandaran utamanya. Minta kepada Allah, ada kondisinya, ada hatinya mungkin tidak tenang, ada mungkin masalahnya, ini dalam kondisi sulit, dalam keadaan terjepit, Pak, darurat, no? Maka yang ingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagus tauhidnya, Pak. Maka tentu itu bukan hanya sebatas kita pahami saja, Pak, tapi harus kita imani dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita perbaiki hati kita, perbaiki keimanan kita. Ada kendala, masing-masing kita ada masalah, Pak. Masing-masing kita ada masalah, ada mungkin kesulitan. Maka pertama kali yang harus kita mintai pertolongan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di dalam ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana sengsaranya kehidupan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kesengsaraan tersebut di dunia dan juga di akhirat. Sengsaranya apa? Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tenang di depan, batinnya tidak tenang dia mah. Kenapa? Ini berado dia teh kesesatan waliyadzubillah. Ini berado dia teh kesesatan. Orang yang sasek mah tenang, Pak. Orang ini balik sasek ini di rimbo, Pak. Sasek di kabun sawit, tidak tahu jalan keluar. Kira-kiranya tanang kata, Pak. Cameh, Pak. Arika sanjo. Sentat lah ada. Telepon mati pula. Baca baik. Pasti cameh. Maka seperti itu, Pak. Kalau kesesatan di kabun sawit saja, Pak, camehnya luar biasa. Ikut kesesatan di dalam agama. Maka orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, indana mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, idenya tidak tenang. Idenya datang di dunia dan di akhirat kelak mereka menjadi orang-orang yang merugi. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan demikian? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga dan tampaknya di neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tampak jemaah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, anna syirka huwa a'dhamud dhalal. Kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Kau jangan bermudah-mudahan untuk berbuat syirik, Pak. Cubalah agak seketik. Jangan pernah pakai istilah cuba. Jangan pernah mencuba-cuba, Pak. Tidak ada dicuba lo. Entah lagi bertamu baiknya penyakit, payah lawak ke dukun lo. Entah lagi bertamu baiknya penyakit, dicarilah kurasan kau. Entah lagi bertamu baiknya penyakit, didadah jualah ayam kau. Jangan pernah cuba-cuba jemaah sekalian. Sekali mencuba, dikhawatirkan hatinya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jalan kesesatan itu pun dibuka oleh Allah. Kau jangan pernah mencuba-cuba untuk membuat syirik. Kaum muslimin dan kaum muslimat,
Kemudian faedah berikutnya bahwasanya di dalam ayat tersebut menjelaskan kepada kita adanya hari kebangkitan, adanya padang mahsyar dan hari pembalasan. Di dalam ayat tersebut surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5 dan yang ke-6 menjelaskan adanya hari berbangkit, manusia akan dibangkitkan nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan di padang mahsyar, berarti ada hari berbangkit, ada hari padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian ada hari pembalasan. Apa pembalasan bagi orang-orang yang berbuat syirik di sini? Bahwasannya orang yang dia berdoa kepada selain Allah, mereka akan menjadi musuh kelak di akhirat. Kemudian faedah berikutnya, bahwasannya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu wali-wali yang dianggap saleh, orang-orang saleh, kemudian benda-benda yang dianggap bisa memberikan manfaat dan mudarat, sejatinya mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa boleh mendengar saja, tidak bisa boleh mengabulkan. Nak kabulkan, mendoa, mendengar saja tidak bisa. La yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengarkan doa-doa kalian. Maka berdoalah kepada Zat yang Maha mendengar, yang Allah Subhanahu wa taala sering sebutkan akan dirinya di dalam Al-Qur'an. Innallaha sami'un basir, sami'un alim. Allah yang Maha mendengar. Meskipun babisi berdoa, babisi kita berdoa, terang ada Allah. Terang aja mas sekalian. Babisi kawan seolah tidak tahu buat berdoa. Mungkin ketika suci kita berbisik ke bumi, tapi terang kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Kenapa kita tidak berdoa kepada Allah? Yang Allah sebutkan juga tentang dirinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku wahai Muhammad, maka kabarkan kepada mereka, katakan kepada mereka, aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ikut janji Allah jemaah. Janji Allah, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang dia berdoa kepadaku. Ikut janji jemaah sekalian. Apakah pernah sesembahan selain Allah mengatakan demikian? Tidak pernah wahai kaum muslimin, tidak pernah. Itu mengapa kita menyembah kepada mereka? Mengapa kuburan yang harus didatangi untuk mengait berkah, diyakini bisa mengabulkan doa, diusuk-usuk kuburannya, diusuk-usuk batu nisannya, diambil tanahnya, untuk apa? Apakah pernah mereka mengatakan demikian? Kalau diambil tanah goa, masukkan saku, setiap berdoa akan dikabulkan. Tidak ada. Sedangkan Allah yang Maha Pencipta mengatakan begini kepada kita, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang dia berdoa kepadaku. Tidak yakin gitu? Muslimin dan kaum muslimat, kawan-kawan yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa saja tidak bisa nyedanga, apalagi mengabulkan. Maka ternyata keyakinan seperti ini jemaah sekalian, ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin dahulu yang sampai sekarang masih diwarisi oleh kebanyakan kaum muslimin. Sehingga masih banyak beribadah kepada selain Allah. Yang harus datang ke kuburan iko, harus datang ke kayu iko, ke jembatan iko, harus datang ke lawi, ke tepi lawi memberikan sesajian, menyembelih di tepi lawi, ke puncak bukit.
kau ruai, dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan-keyakinan syirik. Muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, bahwasannya beribadah kepada Allah semata ini adalah bentuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidup yang baik kepada orang-orang yang beribadah dan mentauhidkannya. Bahkan sangat dikasihani jemaah sekalian, sangat dikasihani kini banyaknya orang-orang yang mereka mencari rezeki dan meninggalkan sang pemberi rezeki, bahkan meminta rezeki dengan menggunakan sebab-sebab kesyirikan. Itu adalah kejahilan di atas kejahilan. Itu adalah kesesatan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kalau ingin rezeki gitu barokah, Pak, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala belum menyebutkan bahwasannya sebab Allah berikan rezeki yang berkah kepada hamba, seorang hamba, adalah dengan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berkah kepada hamba adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan tauhid, Pak, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki yang berkah kepada kita. Allah jamin hidup kita. Bukankah Allah yang mengatakan demikian? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka dinan wa asudda fakrak." Wahai manusia, wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam beribadah kepadaku. Amla sadraka dinan wa asudda fakrak, maka akan kupenuhi hatimu dengan kekayaan dan akan kuhilangkan darimu kefakiran. Itu janji, Pak. Maka orang yang ingin mendapatkan keberkahan rezeki, keberkahan hidup hanya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang miskin bahkan fakir, mereka adalah yang jauh dari Allah, jauh dari peribadatan kepada Allah, bahkan yang lebih parah mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini, dalam masalah rezeki yang kita cari itu keberkahan, Pak. Yang kita cari keberkahan rezeki, yang kita cari itu keberkahan umur, kehalalannya yang utama. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, Allah janjikan untuknya kehidupan yang baik di dunia dan juga di akhirat. Kata Allah dalam ayat lain, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya, barang siapa yang beramal saleh, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baiknya laki-laki maupun perempuan, dan ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mentauhidkan Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jemaah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, Pak. Allah yang janji, Pak. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Tak yakin kita dengan janji Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak di akhirat kami akan balas kebaikannya dengan surga. Surga. Maka itulah yang dimaksud di dalam faedah ayat bahwasanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.